Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVmu dimanapun berada, dan spesial buat adik-adik yang soleh dan soleha. Selamat bertemu kembali bersama kakak dalam waktu Indonesia Belajar. Pembelajaran kemuhammadiyahan kali ini masih akan membahas tentang tokoh Muhammadiyah. Mengapa kita membahas tokoh Muhammadiyah? Yang pertama, kita tidak boleh melupakan orang-orang yang berjasa, orang-orang yang mempunyai kebaikan dalam mengembangkan Muhammadiyah. Yang kedua, kita harus meniru seperti apa perjuangan mereka. Yang ketiga, bagaimana kita mengamalkan dan melanjutkan perjuangan mereka untuk Muhammadiyah dan bangsa. Dan untuk saat ini akan kita buka dan kita bahas salah seorang tokoh Muhammadiyah yang sangat terkenal, yaitu Bapak Kiai Haji Abdul Razak Fakhruddin, yang dikenal dengan AR Fakhruddin. Beliau itu kelahiran Yogyakarta dan mempunyai catatan tersendiri. Nah ya, kenapa catatan tersendiri? Karena salah satu tokoh Muhammadiyah yang paling lama memimpin Muhammadiyah sepanjang sejarah. Kemudian beliau juga sama seperti Jenderal Sudirman sangat aktif di kepanduan Hizbul Wathan. Dan yang tak kalah penting, bagaimana Pak AR ini bisa diterima di berbagai kalangan, tidak hanya oleh orang Muhammadiyah, tetapi semua kalangan. Karena apa? Karena catatannya, kesederhanaannya. Kemudian yang kedua, ketekunannya dan kejujurannya. Dan yang tak kalah penting, Pak AR Fakhruddin ini adalah seorang penulis yang sangat aktif menulis buku. Sehingga buku-bukunya sampai sekarang adik-adik di rumah bisa cari, bisa lihat buku-buku Pak AR Fakhruddin itu banyak sekali. Baiklah, kita lanjutkan. Siapa Pak AR Fakhruddin? Bagaimana keseharian Pak AR Fakhruddin? Dan sifat-sifat Pak AR Fakhruddin. Akan kembali kita bahas tentang sifat-sifat Kiai Haji AR Fakhruddin. Yang pertama yaitu kesederhanaannya. Pak AR Fakhruddin itu terkenal tokoh Muhammadiyah yang sangat sederhana dalam kehidupannya. Pola hidupnya sederhana. Cara bicaranya juga sederhana. Cara berpakaian sama sangat sederhana. Kemudian dan berkendaraannya pun sangat sederhana. Sampai tempat tinggalnya pun sangat sederhana. Bahkan katanya Pak AR Fakhruddin itu tidak mempunyai rumah sendiri. Masih ngontrak sampai akhir hayatnya. Subhanallah. Betapa Pak AR Fakhruddin itu adalah tokoh Muhammadiyah yang tidak bergantung kepada dunia dan hidupnya tidak berlebihan. Seorang yang sangat menjadi teladan tokoh-tokoh yang lain di negeri ini. Adik-adik di rumah boleh dilihat dalam Quran surat Al-An'am ayat 141 tentang kesederhanaan. Ada potongan ayat mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Dan janganlah kamu berlebih-lebihan, karena sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Itulah prinsip Pak AR Fakhruddin. Sangat istiqomah mengamalkan ayat ini, sehingga hidupnya nyaman, tentram, damai, indah karena kesederhanaannya. Bagaimana dari rumah? Bisakah meniru? Insya Allah pasti bisa, karena kesederhanaan akan membawa kita ke dalam kebahagiaan, karena kita akan selalu merasa cukup dengan nikmat Allah. Kemudian yang kedua, sifat Pak AR Fakhruddin itu yang menjadi ciri khasnya, dia akan selalu tersenyum. Nah ini nyambung dari yang pertama tadi. Karena kesederhanaannya dia akan selalu tersenyum.
dalam keadaan apapun dia akan selalu tersenyum. Tersenyumnya A.R. Fahrudin ini ternyata senyum itu adalah ibadah. Kemudian dengan senyum akan membuat siapapun menjadi nyaman. Dan dengan senyum akan menciptakan keteduhan. Makanya Kiai Haji A.R. Fahrudin merupakan ulama, tokoh Muhammadiyah yang selalu membawa keteduhan dimanapun. Orang yang menyambutnya begitu antusias ketika ada pengajian di suatu tempat. Yang jauh pada datang, yang dekat sudah pada merapat, sudah berkumpul. Sampai-sampai ketika pengajian Pak A.R. itu sangat penuh. Penuh dengan pengikutnya, bukan hanya orang-orang Muhammadiyah. Keteladanan Pak A.R. dengan murah senyumnya inilah yang membuat orang-orang takjub. Kita harus membiasakan diri menjadi orang yang selalu murah senyum. Kita harus menjadi orang yang selalu tersenyum dalam keadaan apapun. Karena dengan senyum ada kekuatan, dengan senyum ada kedamaian, dan dengan senyum akan ada keteduhan. Insya Allah, marilah kita meneladani kesederhanaan. Yang pertama dari Fahrudin, kemudian yang kedua senantiasa kita tersenyum. Baiklah, adik-adik di rumah, masih penasaran dengan sifat-sifat Bapak A.R. Fahrudin? Kita kembali setelah yang satu ini di Waktu Indonesia Belajar. Baiklah pemirsa TVmu dimanapun berada dan adik-adik di rumah yang soleh dan soleha, masih bersama kakak dalam Waktu Indonesia Belajar dalam pembahasan sifat-sifat Kiai Haji A.R. Fahrudin. Selanjutnya, A.R. Fahrudin itu mempunyai sifat yang sangat melekat dalam dirinya, yaitu ikhlas. Dalam segala perbuatannya selalu didasarkan karena Allah semata. Karena begitulah seharusnya ketika kita berbuat. Ketika kita beribadah, dasarnya adalah ikhlas. Coba adik-adik di rumah buka Al-Quran di surat Az-Zumar ya. Surat Az-Zumar ayat 14 itu tentang keikhlasan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini. Sini dikatakan, katakanlah, hanya kepada Allah aku menyembah dan penuh keikhlasan kepadanya dalam menjalankan agamaku. Nah, itulah ayat yang mendasari tentang keikhlasan. Adik-adik ketika belajar, kalau mau belajarnya jadi ibadah yang diterima oleh Allah, harus ikhlas. Adik-adik di rumah, kalau sedang sholat atau melaksanakan sholat, apabila sholatnya mau diterima oleh Allah sebagai ibadah, harus ikhlas. Membantu orang tua, apabila membantu orang tuanya itu mau dijadikan diterima ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus ikhlas. Sehingga ikhlas ini adalah kunci diterima ibadah seseorang.
Sebanyak apapun amalnya, kalau tidak ikhlas itu percuma. Allah tahu, walaupun di hati kita ada terbersih sedikit saja, ibadah kita ingin dapat sanjung puja dari sesama, tidak akan pernah diterima. Di akhirat nanti akan Allah suruh orang itu, mintalah pahala kepada orang yang kamu minta sanjung pujanya itu. Itulah orang yang tidak ikhlas. Baiklah adik-adik di rumah yang soleh dan soleha, kita tiru keikhlasan dari ayahanda almarhum A.R. Fahrudin ketika berjuang. Dia menikmati perjuangannya, maka kita pun akan menikmati apa yang kita kerjakan. Tidak ada ibadah yang berat apabila sudah didasari oleh keikhlasan. Pemirsa TVmu beserta adik-adik yang soleh dan soleha, kita lanjut sifat A.R. Fahrudin yang keempat. Ini yang menjadi catatan sangat penting, bagaimana beliau itu seorang yang tawadhu, yang sangat rendah hati. Bukan rendah diri ya, rendah hati. Tidak pernah merasa dia orang yang berilmu lebih dari yang lain. Walaupun memang beliau orang berilmu. Itulah orang yang rendah hati. Tidak pernah memanfaatkan ketokohannya untuk merasa lebih dari yang lain. Walaupun dia itu seorang pimpinan pusat Muhammadiyah. Tidak pernah memanfaatkan kedekatannya dengan penguasa pada waktu itu, walaupun dia memang dekat, tetapi dia selalu tawadhu, selalu rendah hati. Siapapun akan dia sapa, siapapun yang bertemu dengan beliau itu akan membuat senang hatinya, merasa teduh dan nyaman karena kerendahan hatinya, karena ketawadhuannya. Ada-ada di rumah yang soleh dan soleha, masih tetap dengan Al-Qur'annya. Coba dilihat Quran surat Luqman ya, surat 31 ayat 18. Tolong lihat Qurannya, kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور Sadaqallahul azim. Artinya, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan penuh keangkuhan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Itulah dasar kenapa kita harus meniru Kiai Haji A.R. Fahrudin dengan ketawadhuannya. Kita harus menjadi orang yang tawadhu, yang rendah hati, karena yang maha besar itu hanyalah Allah. Baiklah, adik-adik di rumah yang soleh dan soleha beserta pemirsa TVmu dimanapun berada, kita akan lanjutkan kembali pembahasan sifat-sifat atau tentang A.R. Fahrudin ini setelah yang satu ini.
Pemirsa TVmu dimanapun berada, beserta adik-adik pelajar yang soleh dan soleha, masih bersama kakak dalam Waktu Indonesia Belajar. Dalam pembelajaran kemuhammadiyahan dengan tema tokoh-tokoh Muhammadiyah, yang pada kesempatan ini masih membahas salah seorang tokoh Muhammadiyah, Kiai Haji A.R. Fahrudin. Beliau itu terkenal dengan sifat-sifatnya. Yang pertama sederhana, kemudian selalu tersenyum, selalu ikhlas dalam beramal, tawadhu, dan satu lagi yang tak kalah penting dalam modal perjuangannya, yaitu dengan kejujurannya. Inilah kejujuran. Kejujuran akan membuat seorang menjadi aman dalam hidupnya. Kejujuran akan menumbuhkan ketakutan hanya kepada Allah dan keberanian untuk selalu berbuat baik. Kejujuran adalah benteng utama seseorang dalam kehidupannya. Orang yang jujur tidak akan pernah keluh kesah, tidak akan pernah gundah gulana dalam hidupnya. Kenapa kita harus jujur? Karena yakinlah bahwa kejujuran itu adalah modal utama dalam kehidupan. Ketika seorang sekali saja berbuat tidak jujur, maka setan-setan untuk berbuat tidak jujur dalam waktu selanjutnya itu akan berdatangan terus. Selanjutnya tidak jujur dan terbiasa dan menjadi kebiasaan. Ini yang sangat berbahaya. Marilah kita berperilaku jujur dari hal yang kecil saja. Pertama, ketika kita berada di kelas, ketika kita katakanlah ada ulangan, ada tes, junjunglah kejujuran. Nilai bukan segalanya, karena nilai itu hanya sebatas angka. Tetapi kejujuran adalah modal utama. Jujur itu indah. Itu yang diajarkan oleh Kiai Haji A.R. Fahrudin. Baiklah, adik-adik yang soleh dan soleha, ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa jadi evaluasi buat kita semua. Yang pertama, apakah hidup kita masih bermewah-mewahan, jauh dari kesederhanaan? Apakah kita masih mengikuti hawa nafsu kita dalam gaya hidup? Apakah cara berpakaian, cara berjalan, cara berbicara kita masih jauh dari kesederhanaan? Marilah kita perbaiki. Apakah kita masih bisa membahagiakan orang lain dengan satu kebahagiaan yang sering kita anggap ringan, dengan tersenyum kepada saudara kita? Apakah kita masih bisa menguatkan diri kita ketika ditimpa atau ketika kita ditimpa dengan cobaan dengan tetap tersenyum? Karena senyum itu ketika kita mendapat cobaan adalah senyum yang penuh dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah lah Maha Pengatur atau Maha Pengatur skenario hidup ini. Kemudian, apakah kita sudah menanamkan keikhlasan ketika kita berbuat sesuatu? Apakah sudah ada keikhlasan yang mengawali perbuatan amal soleh kita? Sholat kita, ruku' kita, sujud kita, puasa kita, dalam berbuat baik kita kepada saudara? Atau masih diembel-embeli dengan karena manusia? Marilah kita mengevaluasi diri kita. Atau mungkin, apakah kita masih menjadi orang yang selalu berbesar diri, orang yang selalu sombong, orang yang selalu takabur, orang yang merasa lebih dengan kelebihannya dari orang lain, sehingga menganggap sebelah mata, memandang sebelah mata dan menganggap enteng saudaranya? Dan yang terakhir, sudahkah ada kejujuran dalam diri kita? Marilah kita membaca kepada diri kita dulu. Ibda binafsik. Insya Allah sifat-sifat yang diajarkan oleh tokoh kita yang satu ini sangat bermanfaat. Marilah kita kembali baca tokoh-tokoh yang kita banggakan itu. Jangan hanya cuma mengenal di gambar, tapi kita tahu riwayatnya, tahu sejarahnya. Banyak kisah yang sangat bermanfaat, banyak sejarah yang bermanfaat buat kita untuk dipelajari, untuk kita amalkan dalam keseharian kita. Yakinlah dengan mengenal tokoh-tokoh kita,
tokoh-tokoh yang kita hormati, dengan mendalaminya, maka kita akan menemukan sesuatu yang bermanfaat dalam hidup kita. Siapa tahu itu akan menjadi perjuangan kita, modal perjuangan kita, baik dalam bermasyarakat, berorganisasi, atau berbangsa dan bernegara. Karena telah terbukti kesederhanaan, kemudian berbagi kasih sayang, keikhlasan, tawadhu, kejujuran, dan senyuman itu adalah modal yang sangat berharga dan punya kekuatan yang sangat dahsyat dalam sebuah perjuangan. Mudah-mudahan materi tentang Kiai Haji A.R. Fakhruddin ini bermanfaat buat kita semua. Semoga kita bisa memahami, lebih jauh kita mengamalkannya. Baiklah, pemirsa TV-mu dan juga adik-adik pelajar yang soleh dan soleha. Demikian, terima kasih. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Masih dalam Waktu Indonesia Belajar. Walhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.